apa nih Kak kemarin? Iya, aku kan memang di BA ya sama toko Madinah Arosbaya ya. Ya udah ngepost biasa gitu. Tiba-tiba viral. Dengan dirimu post seperti itu banyak yang bilang wajahmu mirip salah satu dokter kecantikan yaitu Mira Hayati. Iya, gimana nih Kak mungkin dibanding Dari dulu emang juga disama-samain mulu deh sama sama beliau gitu. Tapi dari kamu ada keinginan buat berhijab gak sih? Masya Allah, tabarakallah banget ya. Ya Allah, Masya Allah, belajar. Tapi nantilah itu. Tapi banyak bisa bilang tuh ada pro kontranya juga dari postingan kamu kemarin jadi memakai hijab. Gimana tuh kamu menghadapinya? Apalagi kan bisa dibilang banyaknya julitan juga ya. Nggak ada masalah. Emang begitu kan. Di setiap postingan juga ada, bukan postingan berhijab aja. Bahkan netizen sempat menyebutkan bahwa dia mencoba memposting memakai hijab tersebut ingin menyerupai dengan hitam nyamai. Beda lah itu mah model hijabnya aja beda gitu. Itu benar-benar full, emang benar-benar untuk endorsement, kebutuhan endorsement gitu. Tapi selama ini mungkin Kak, apalagi ini kan dirimu mulai banyak yang endorse, banyak juga yang mengundang ke berbagai acara. Mungkin impact baiknya seperti apa sih Kak? Cuan lah. Simple, jelas. Tapi bisa dibilang menjadi lebih baik juga nggak sih Kak dengan adanya kejadian ini, mungkin dari kasus kamu membawa berkah juga. Membawa berkah pasti, tapi kan kalau ngomong masalah endorsement itu dari dulu memang aku juga udah selebgram ya Mbak gitu. Cuman sekarang agak lebih rame aja gitu. Alhamdulillah. Perbedaannya seperti apa sih yang sebenarnya signifikan nggak sih saat sebelum terjadi kasus ini dan setelah terjadi kasus ini gitu? Ya lebih dikenal aja sih Mbak. Gitu. Gimana nih, agak sedikit star syndrome nggak sih saat kamu lebih dikenal? Menurut Mbak aku star syndrome nggak? Kalau menurut aku sih enggak ya. Karena sebelumnya aku juga udah pernah viral gitu. Nah, kan banyak banget kemarin setiap apa kegiatan kamu, apa yang kamu pakai langsung jadi viral, langsung jadi banyak bikin pujian, pro dan kontra lah, hujatan juga. Seperti apa kamu menanggapinya itu semua gitu? Ya nggak apa-apa gitu, nggak ada masalah gitu, diterima aja. Apa yang membuat kamu akhirnya terima aja, legowo dengan julitan-julitan netizen? Udah biasa, apapun yang diposting, mau itu berhijab, mau lagi ngapain, juga pasti ada pro kontra aja kalau udah tentang Lisa Mariana. Untuk endorse pakai muslim atau hijab ini apakah baru kali ini atau sebelumnya pernah? Aku udah hampir 1 bulan. Tapi impactnya mungkin setelah dirimu bisa bilang mempromosikan busana muslim daripada busana yang biasa kamu jual kan piyama ya. Mungkin impactnya seperti apa sih Kak? Maksudnya gimana? Iya, maksudnya lebih banyak peminatnya ketika kamu endorse pakaian muslim atau? Kalau endorse kan bukan usahaku ya. Memang aku full di endorse. Kalau pajamas itu kan memang bisnisku gitu. Jadi ya beda. Gitu. Kak, boleh nggak sih kalau misalnya kita ingin Kakak tunjukkan dikit cara pakai kerudungan gitu, hijabnya yang seperti kemarin ini kan hampir sama nih Kak. Ih, rambutnya udah jangan udah ini on, kecuali di ponytail boleh lah gitu. Kalau mau ada acara lagi habis ini. Kak, ini kan apalagi kan sempat beredar berita ya kayak terkait dengan gugatan Kakak yang senilai 16 miliar tersebut. Mungkin seperti apa sih nih? Kayaknya lebih deh Mbak, bukan 16 M. Berapa nih Kak? Lebih jelas. Nggak boleh disebutkan di sini. Tapi dengan adanya bisa bilang gugatan tersebut setimpal nggak sih Kak untuk nantinya biaya untuk selling juga Pak? No comment, pokoknya itu masalah gugatan 16 M. Itu nanti langsung aja ke kuasa hukum aku, karena aku nggak bisa
apa namanya mempublish di sini ya gitu. Neng, apapun yang kamu lakukan pada akhirnya sekarang itu orang menganggap salah. Pandangan orang ya. Capek gak sih Neng? Atau kamu merasa bahwa Tapi dia enggak, bodo amat gitu loh? tapi enggak juga loh. Dulu mungkin awal viral iya ya. Tapi sekarang lebih mungkin netizen lebih smart gitu. Gitu. Jadi kayak 50-50 gitu. Enggak ke aku semua hujatan itu gitu loh. Tapi kamu nggak sempat ngerasa apa sih? Down nggak sih bahwa kok kan nggak melulu yang namanya perempuan itu salah. Iya itu. Makanya kan awalnya down tapi sekarang udah enggak. Maksudnya udah enggak lah, udahlah biarin aja. Ada gak yang real nyata support kamu ketemu? Bisa sabar ya, bla bla. Ada Banyak justru yang ketemu real yang aku dukung kamu ya, bla 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 segala macam gitu. menjadi power tersendiri nggak sih buat kalian? Iya. Jadi itu juga bagian dari selain anak ya, itu juga menjadi bagian dari penyemangat kamu. Iya, menjadi apa sih? Jadi ya menjadi penyemangat. Jadi penyemangat untuk kamu yakin kalau kamu memenangkan gugatan ini atau seperti apa? Memenangkan gugatan. Pokoknya kalau masalah gugatan itu aku nggak mau bahas lah di sini gitu. Tapi kamu yakin nggak sih? Kamu punya keyakinan nggak sih? Kalau ini Iyalah. Kalau memang tidak ada kecurangan dan tidak ada apa namanya rekayasa atau permainan belakang ya pastinya menang gitu kan. Kan saya sudah berstatement. Kalau misalkan hasil dari tes DNA itu negatif, mah nggak usah repot-repot. Saya bawa koper, tolong borgol tangan saya. Udah, gitu. Kan kemarin juga pada saat persidangan mediasi kan, dari pihak kuasa hukumnya bilang bahwa nanti seterusnya persidangan selanjutnya KFK tidak akan datang. Nah, saya mau tanya, beliau sibuk apa? Semua orang punya kesibukan, Mbak Mbak juga punya kesibukan kan? Benar gak? Gitu. Beliau kan sudah sipil. Seharusnya tidak seperti itu dong. Kan dia yang berstatement kan, katanya bermartabat gitu. Ya. Tapi nyatanya mana? Nggak ada. Atau kamu lebih, ya udah kalau orang benar itu kan akan siap pasangannya. Kalau orang benar itu pasti akan tampil. Betul. Kalau emang orang nggak ada salah atau apa, ya datang aja kali ya. Nggak usah mangkir kan gitu. Tapi kamu tidak ada lagi memang merasa ya udah memang merasa mengakui secara langsung bersalah. Menurut Mbaknya gimana? Menurut Nana ya. Bisa dikatakan Ya bisa jadi. Bisa jadi gitu ya. Apalagi kan bisa bilang selama ini sebelum masuk ke persidangan gugatan yang kamu ajukan, yang dari Ridwan Kamil sendiri bahkan seperti tegas, iya kita siap menghadapi itu. Nah itu makanya, tapi kenapa mangkir terus? Gitu loh. Tapi sejauh ini udah ada usaha belum dari kamu buat menemui Pak Herkan sendiri? Itu kan kita hadir ke sidang, apa bermediasi, segalanya itu kan termasuk usaha kan, gitu. Ada hak yang paling penting. Rumah dia deket loh dari PN, kenapa nggak hadir? Kan gitu. Ada hak yang paling penting selain hak anak. Ya, Ada hak yang paling penting pasti. memang iya emang untuk hak anak. Hak anak itu nggak ada toleransinya ya. Mm-mm. Tapi kan sampai detik ini ternyata kan tidak ada. Kamu mau perjuangin sampai mana hak anak ini? Titik darah penghabis. Iya sampai titik darah penghabisan. Anakku sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Kan udah cukup besar ini sih. Udah 3 tahun setengah. Bisa bertanya. Belum. Tapi Bisa mungkin tidak di YouTube Pak. YouTube di setting YouTube Kids lah Mbak gitu. Ya paling kalau misalnya ada di TV gitu kan, itu mami gitu aja. Cuman dia belum paham. ya, oke. Maksudnya kamu biar bagaimanapun tanpa mengubah apapun tetap memperkenalkan gak sih bahwa this is your dad gitu bla 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 bla. Nggak mau dulu. Alasannya apa? Alasannya ya ngapain dia juga belum ada itikat baik. Tapi nantinya kamu akan memberitahu nggak kalau misalnya dia ini ayah kamu suatu saat atau seperti apa? Pasti kalau misalnya beliau beritikat baik. Gitu saja. Begitu. Berarti kalau tidak ada titik temu, kamu tidak akan pernah memberitahu anak kamu kalau itu makanya. Dosa sih ya sebenarnya ya, dalam Islam dosa ya. Tapi mau gimana ya, ntar aja lah ikutin seiring berjalannya waktu lah gitu. Atau
kamu merasa gak sih kisah hidup ini kisah sinetron? Dalam artian gini loh, ketika anak besar sukses tiba-tiba dia mengakui gimana? Dih, nggak mau gue. Kalau misalnya nggak ada itikat baik dari sekarang ya, jangan, nggak usah, Terus ngakuin. nggak usah. Itu suatu saat itu pasti akan terjadi. Berarti Gitu. kamu udah mewanti-wanti sekali dong kejadian itu datang. Seperti apa nih kamu nanti? Mungkin kalau besar makin sukses tiba datang, ya kan? Mungkin ayah kalau kamu nggak pernah mengenalinya kan? Seperti apa nih? Apa yang akan kamu lakukan? Kalau jika Mikir kamu, ya, ini jawabannya mikir ya. Posisinya pasti berat dan bingung ya kan. Satu sisi ini bapaknya anak, satu sini anak butuh. Paling tidak harus tahu gitu kan. Pasti tahu jadi dilema nantinya. Pasti kan kalau kayak gitu kan Selin ya juga pasti bakal benci ya. Ya nggak tahu, tanya aja ntar sama Selin kalau Selin udah gede. Mau nggak nemuin bapaknya? Jangan tanya saya. Kamu sendiri mengizinkan ketika tiba-tiba udah sukses datang gitu. Nggak tahu, belum tahu. Mungkin kekhawatiran terbesar kamu apa sih Kak? Ini kan bisa dibilang satu ayahnya saja sampai sekarang tidak mau mengakui. Gimana maksudnya? Ini ketakutan dirimu terbesar ketika nanti Selin suatu saat menanyakan sosok ayahnya yang sebenarnya. Ada suami saya kok sekarang, gitu. Ada abang saya, gitu. Banyak, maksudnya ya bukan banyak bapaknya ya, maksudnya banyak yang bisa diakui sebagai sosok ayah, gitu. Kalisa, Kalau misalkan beliau tidak beritikat baik, gitu. Kalisa kan ini ada yang mengatakan kalau kamu bisa berdamai tapi syaratnya ada biaya sekolah sel itu benar atau tidak? Betul. Iya. Biaya sekolahnya itu sampai mana dan berapa sih? Ya sampai perguruan tinggi. Anak-anak beliau kan sampai perguruan tinggi. Iya dong. Begitupun sama Selin, gitu loh. Selin juga harus mendapatkan hak yang sama. Ini sekolah yang terbaik. Betul lah. Kalau ngomong ke luar negeri ya nggak tahu, di Indonesia juga banyak sekolah bagus kan, gitu. Sampai detik ini udah ada komunikasi belum Kak dengan Bu Cinta? Aku no komen ya kalau untuk Bulov ya, benar-benar no komen, gitu. Tapi menjadi suatu trauma terbesar dirimu nggak sih Kak? Apalagi dulu kan dirimu sempat dijanjikan juga ya ini di sekolah kan oleh PMK. Betul. Jika nantinya Jadi tuh kebanyakan janji-janji. Itulah makanya terlalu ya gimana, janji-janji ke rakyat, ke perempuan. Ini kan Gitu. 10 juta per hari yang kamu ajukan. Oh gini, itu nanti tanya sama Bang Markus ya, jangan tanya sama aku, gitu. Karena aku juga nggak bisa jawab di sini. Pokoknya nanti langsung aja tanya ke kuasa hukum. Oke, tapi apapun yang kamu minta itu adalah bagian dari hak Anak. anak. Jadi buat kamu sah-sah aja. Iya. Lagi? Jadi kalau 10 juta per hari itu jika tuntutan. Nah itu makanya tadi aku jangan tanya ke aku. Tadi kan udah ditanya. Tapi Kalisa sendiri itu bersama kuasa hukum tahu nggak sih, maksudnya mendiskusikan nggak sih hal seperti itu gitu. Pastinya kan Aku nggak bisa jawab, nanti wawancaranya sama Bang Markus aja atau sama Bang John. Tapi buat kamu angka 10 juta itu cukup atau kurang? Mengingat apa yang sudah kamu alami. Iyalah kerugian apa, material, immaterial. Satu Indonesia hujat gosai. Sampai gue nenek-nenek, nama gue akan dikait-kaitkan terus. Perihal ini jejak digital. Gitu loh. Jadi sebetulnya itu angka kecil ya untuk apa yang sedang kamu rasakan. Iya. Psikologis mentalnya. Iya, mental. Iya kan? Apalagi seorang ibu, mental harus sehat. Ini yang dirasakan kan nggak sehat gitu loh. Bahkan ketika Selin beranjak besar dia buka browser akan ada Iya, akan dikaitkan sampai gue mati pun, sampai jadi nenek-nenek. kamu sudah memikirkan hal itu belum? Bagaimana kamu mengkontrak atau menamai Selin untuk nantinya kan suatu saat besar akan bertanya, hanya bro perempuan di digital, mama begini begini segala. Gini, kalau masalah itu pasti bakal ada ya. Cuman masih aku pikirin penataan kata-katanya gimana ya yang baik ya, gitu, yang tidak menyakiti anakku, kayak gitu.
Berarti kamu tetap masih memikirkan ya untuk jejak digital ini. Iyalah. Tetap menjaga mental kamu. Gitu. Oke, udah. Terakhir ada yang ingin sampaikan untuk sendiri seperti apa? Ya pokoknya gentleman aja lah, Pak RK. Udah jangan, maksudnya jangan mangkir kan, yang Bapak kan menantang tes DNA nih, saya sudah siap gitu kan. Bilang bermartabat segala macam, tapi nyatanya mana? Hanya diwakilkan sama kuasa hukumnya gitu loh. Prinsipalnya nggak ada, nggak hadir gitu kan. Jadi deadlock dah tuh. Gitu. Untuk sidang selanjutnya dirimu akan hadir kan Kak? Hadir terus, kalau memang diwajibkan hadir pasti hadir. Pasti hadir lah gitu. Sidang selanjutnya kapan Kak? Tanggal berapa? Nanti diinfoin ya. 19. 19 ya 19. Tahu aja. Udah pasti. Heeh. Terima kasih Kak Lisa.